Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain. Amin. Yang saya hormati Ibu Dekan, Ibu Profesor Siti Nurul Azkiyah MSc, PhD. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Yanti Herlanti, MPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Wakil Dekan Bapak Wakil Dekan 2, Bapak Dr. Yudi Munadi MAG. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Dekan 3, Ibu Salamah Agung eh, PSD, dan yang saya hormati Ibu Kabak, kemudian Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, dan Bapak Ibu Guru Besar FITK UIN Jakarta, dan tentunya yang kami hormati Bapak Ibu dosen ya pembimbing yang berkenan hadir di siang hari ini. Seyoknya dan barangkali kami juga menyapa salam hormat kami kepada Bapak Ibu kepala sekolah atau wakil kepala sekolah ya, yang tampak beberapa yang hadir emang seyogyanya tadi pagi jadwalnya ya untuk Lampunya matiin aja rapat tuh. rapat koordinasi dengan kepala sekolah gitu ya. Nah, jadi untuk sesi ini adalah sesi bersama dosen pembimbing. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu dan Bapak yang saya hormati, uh, adapun rangkaian acara kita ya, kegiatan-kegiatan kita di siang hari ini, di Jumat yang berkah ini, yang pertama adalah nanti mohon sambutan sekaligus pemaparan tentang perubahan kebijakan pelaksanaan magang kependidikan. Tentu ini sudah disesuaikan dengan tagihan Lamdik buku terbaru. Mohon kepada Ibu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Yanti Herlanti untuk memaparkannya secara detail, karena bagian kebijakan adalah bagian Bapak Ibu pimpinan dan kami pada teknis pelaksanaannya. Kemudian nanti eh, mohon kepada Ibu eh, Kabak ya, Ibu Iin Marlina untuk menyampaikan perubahan terkait dengan pembiayaan honor transport, bukan honor, transport dosen, dari yang biasanya perkunjungan itu 100.000 sekarang menjadi pola at cost. Nah, untuk pertama, saya nanti baru secara teknis saya akan memaparkan bagaimana jadwal, kemudian pola PLP yang sekarang ini dimulai pada semester lalu adalah kolaboratif tim teaching, dan ada opsi yang kedua yaitu asistensi mengajar. Nah, untuk detailnya nanti akan kami sampaikan di akhir. Untuk selanjutnya kepada Ibu Wakil Dekan 1 kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Takidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal musalim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat di sini Bapak Ibu guru besar, Bapak Ibu dosen, kemudian hadir juga ya dari laboratorium Pak Dr. Takidin MPD yang memang menggawangi untuk praktik eh, lapangan ya terkait dengan magang kependidikan. Gitu. Kemudian ada Bu Iin, Bu Kabag juga eh, Kabag TU FITK yang hadir hari ini. Nanti memang ada beberapa perubahan Bapak dan Ibu terkait dengan untuk Bapak Ibu dosen ya terutama gitu. Terkait dengan pembayaran transportasinya untuk PLP seperti apa. Baik Bapak dan Ibu, semua di sini hadir juga mungkin beberapa dari sekolah dan dari saya lihat dari para mahasiswa juga hadir ya. Eh,
sehingga nanti informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Pak Takidin akan cukup merata tampaknya ya Pak Takidin ya gitu ya. Jadi antusiasmenya luar biasa karena memang betul Bapak dan Ibu tadi diawali oleh Pak Takidin bahwasannya di tahun 2025 ini kita mencoba menyesuaikan banyak hal ya dari mulai micro teaching, kemudian kemarin juga kita sudah melakukan finalisasi untuk magang kependidikan. Jadi namanya sekarang magang kependidikan ya Bapak dan Ibu. Nah, magang kependidikan ini ada dua pola. Pertama adalah pola yang sifatnya asistensi mengajar. Asistensi mengajar itu bisa dilakukan asistensi mengajar satu, 2, dan 3 gitu. Namun untuk angkatan yang sekarang sedang PLP, yang sekarang akan melakukan magang kependidikan di semester ganjil 2025 itu hanya bisa mengambil magang satu gitu ya karena magang duanya itu eh, terkait dengan konversi KKN. KKN-nya mereka sudah melakukan KKN tersebut di semester kemarin gitu ya, di semester genap 2025 atau ada yang memasukkannya juga di semester ini walaupun pelaksanaan KKN-nya sudah kemarin gitu ya. Jadi per tanggal 28 Agustus itu mahasiswa sudah melaksanakan KKN tersebut. Sehingga tinggal tersisa adalah kalaupun mau melakukan tidak melakukan PLP 1, PLP 2, asistensi mengajar itu juga bisa gitu ya. Jadi polanya yang pertama tadi asistensi mengajar, kemudian yang kedua adalah pola lama PLP 1 dan PLP 2. PLP 1, PLP 2 ini masih tetap dilaksanakan karena ada Permen Ristek Dikti ya yang tahun 2017 53 2017 itu terkait dengan bahwasannya eh, eh, di strata satu atau kependidikan itu paling tidak minimalnya harus mereka itu melaksanakan praktik lapangan yang berupa PLP gitu untuk S1 dan PPL nanti untuk PPG gitu ya di permennya tuh seperti itu. Nah, sehingga kita, karena permennya belum dicabut ini kita tentu tidak bisa ujug-ujug ya mengalihkan semuanya ke asistensi mengajar sendiri itu polanya nanti berbeda dengan pola PLP 1 atau PLP 2. PLP 1, PLP 2 ini eh, adalah kegiatan yang dilakukan oleh kita mahasiswa yang melahirkan para sarjana pendidikan untuk menerjunkan mereka sehingga mereka yang kuliah di kita itu mendapatkan gambaran bagaimana lapangan persekolahan dan mereka mendapatkan hasrat gitu ya atau keinginan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Nah, jenjang selanjutnya ini adalah ke PPG. Jadi diharapkan mereka tadi mendapatkan hasrat menjadi seorang guru dan berkeinginan untuk melanjutkan ke level selanjutnya. Itu yang diharapkan dari PLP ya Bapak dan Ibu, baik itu satu maupun dua. Kegiatannya observasi dan kegiatannya adalah melatih skill mengajar. Jadi ada bagian mereka harus melatih skill mengajar ini dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tampil gitu ya, untuk tampil mengajar di depan kelas. Nah, pola yang diterapkan di PLP ini, terutama PLP 2, itu adalah pola yang sifatnya kolaboratif. Jadi nanti kenapa sih pola PLP kolaboratif ini yang kita pilihkan Bapak dan Ibu? Ini terkait dengan beberapa administrasi ya, terutama administrasi keuangan yang itu sangat menyulitkan dalam sesi teknis pelaksanaannya sehingga kita mencoba berpikir bagaimana caranya dengan efisiensi dan lain sebagainya semua bisa kita akomodir gitu ya dan menghasilkan sesuatu yang efektif. Maka lahirlah pola PLP 1 dan PLP 2 yang sifatnya adalah kolaboratif. Jadi nanti mahasiswa tadi
melatih keterampilan mengajarnya tadi secara kolaboratif, ya, seperti apa? Misalnya mahasiswa tadi diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajar sebagai guru model dan sebagai supporting teacher, ya. Jadi nanti mereka di kelas itu akan berbagi peran yang menjadi guru model dan yang menjadi supporting teacher. Nanti teknis terkait dengan PLP kolaboratif ini akan lebih dijelaskan oleh Pak Tokidin. Jadi intinya bahwa memang di PLP kolaboratif ini ada peran dari guru dan peran kita juga sebagai dosen pembimbing gitu ya untuk melatih mereka pengalaman menerjunkan pengalaman mereka menjadi dalam hal sisi eh, pelatihan kompetensi mengajarnya gitu ya. Walaupun tidak seperti PPL di PPG ya Bapak dan Ibu ya yang paripurna, kalau di sini sifatnya hanya pengenalan saja di PLP 1 dan PLP 2 itu. Nah, pola yang kedua tadi Bapak Ibu adalah pola asistensi mengajar. Pola asistensi mengajar ini lahir sebagai reaksi kita Bapak dan Ibu di mana Lamdik memang menuntut eh, sekitar 3 sampai 4 bulan gitu ya di lapangan. Namun sekali lagi karena di semester ini kita juga baru mendapatkan keputusan baru mendapatkan panduan dari Lamdiknya itu sekitar bulan Juni 2025 ya Pak Takidin ya, sehingga kita agak maraton untuk menyiapkan ini secara utuh mungkin bisa kita lakukan pada semester depan. Tapi kalau semester sekarang kita bisa melakukannya hanya untuk asistensi mengajar satu saja yang 4 SKS ya. Jadi itu tuh durasinya eh, paling tidak tuh ada sekitar 8 SKS sampai dengan 12 SKS. Tapi kalau mahasiswa kita tidak yang sekarang akan melakukan magang kependidikan itu tidak akan mungkin sampai di 8 SKS. Jadi 4 SKS itu bisa. Nah, bagaimana asistensi mengajar ini jadi berbeda dengan PLP di asistensi mengajar ini namanya juga asisten ya gitu. Si mahasiswa kita itu menjadi asisten asisten dari guru yang ada di sekolah. Mahasiswa bisa berperan sebagai shadow teacher atau bisa berperan juga sebagai supporting teacher gitu. Jadi sangat tergantung kepada guru yang di sekolah. Mereka memerlukan memerlukan mahasiswa itu mengasisteni dalam hal apa gitu ya Bapak dan Ibu ya. Nah, imbas dari pola ini juga berimbas terhadap administrasi keuangan yang ada gitu ya. Kalau tadi PLP eh, itu kita mengharapkan dan memang kita menitipkan Bapak dan Ibu anak-anak kita kepada sekolah untuk dilatih skillnya ya paling tidak mereka bisa tampil 3 kali gitu ya. Itu diharuskan mereka untuk bisa perform, bisa tampil 3 kali gitu ya untuk kita melihat bagaimana keterampilan mereka mengajar dan ada tidaknya bakat menjadi guru gitu ya. Itu kita melihat itu menitipkan membimbing kepada guru pamongnya gitu ya untuk mendapatkan skill terutama di PLP 2 itu terkait skill dalam hal pengajaran gitu ya dan dibimbing juga oleh kita sebagai dosen pembimbingnya. Namun kalau di asistensi mengajar itu sifatnya learning by doing gitu ya. Jadi mereka akan mendapatkan keterampilan-keterampilan tersebut karena mereka bersama-sama dengan guru pamongnya gitu ya. Jadi ada hal yang berbeda di sini di asistensi mengajar 1 dan asistensi mengajar 2 untuk beberapa tagihan kepada gurunya gitu ya. Tagihan kepada pembimbingnya, kepada guru pamongnya gitu ya. Itu ada hal-hal yang berbeda sehingga memang berdampak juga terhadap administrasi keuangan. Nah, guru-guru ataupun sekolah yang menghendaki pola asistensi mengajar, di mana mahasiswa kita menjadi asisten di sekolah tersebut, gitu ya, maka tidak akan berdampak untuk mengeluarkan dari sisi administrasi keuangan oleh fakultas. Namun, untuk PLP 1 dan PLP 2 karena kita mengharapkan guru-guru
mampu membimbing mahasiswa kita sehingga mendapatkan hasratnya untuk menjadi guru tadi gitu ya atau bakat menjadi gurunya itu terlihat. Nah, itu karena mengharapkan bimbingan terus masih mengharapkan kepada guru-guru melakukan bimbingan tersebut, maka kita memberikan di situ kompensasi administrasi untuk kepamongannya. Ini masih mengikuti biaya atau anggaran biaya yang kemarin gitu ya. Jadi misalnya guru pamongnya per mahasiswa itu 100.000. Nah, oleh karena itu kan kita menggunakan sistem kelompok ini agar guru-gurunya mendapatkan penghargaan yang layak gitu ya. Karena di SBM-nya sendiri itu sudah terkunci maksimalnya itu guru pamong itu mendapatkan honor dari pembimbingannya itu 100.000 per mahasiswa gitu ya Bapak dan Ibu. Selain itu ada untuk koordinator pamong dan ada untuk kepala sekolah. Nah, berbeda dengan asistensi mengajar itu tadi gitu. Jadi asistensi mengajar dari fakultas kita tidak memberikan kompensasi apapun. Bahkan sebaliknya Bapak dan Ibu ya, jika sekolahnya bagus, ini bisa gitu ya sekolahnya yang kemudian membayarkan mahasiswa kita karena mahasiswa kita kan menjadi asisten guru di sekolah gitu ya. Nah, itu bisa membayarkan kepada mahasiswa kita. Misalnya di beberapa contoh ada sekolah-sekolah yang memang ketika programnya adalah asistensi mengajar, mahasiswa masuk menjadi asisten di situ, ada guru utamanya mereka menjadi shadow teacher ataupun menjadi supporting teacher gitu ya itu mereka mendapatkan kompensasi dari apa yang mereka lakukan gitu ya jadi dari magang kependidikan yang mereka lakukan mereka mendapatkan kompensasi seperti itu untuk sekolah-sekolah yang bagus. Eh, Nah, pola ini bisa dipilih baik oleh sekolah ataupun oleh mahasiswa yang bersangkutan gitu ya untuk asistensi mengajar tadi. Jadi bisa dipilih tadi. Jadi memang kalau kita lihat petanya nanti mungkin Pak Takidin akan menjelaskan secara teknis ya ada sekolah-sekolah yang memang tidak mereka tidak menerima untuk PLP yang sifatnya kolaboratif ini. Tapi mereka masih mau bekerja sama dengan kita gitu ya, tapi nggak mau seperti ini. Maka kita tawarkan PLP adalah model magang kependidikannya bukan PLP, tetapi magang kependidikannya dengan model asistensi mengajar. Jumlahnya tetap sama ya Bapak dan Ibu, 4 SKS gitu kalau di total ya. Cuman kalau PLP kan ada PLP 1 dan PLP 2 dengan fokus yang berbeda-beda. Kalau magang kependidikan itu satu secara keseluruhan. Nah, adapun buat dosen sebetulnya kalau dari penganggaran tidak ada perbedaan ya baik asistensi mengajar maupun PLP gitu ya dosen masih masih bisa gitu ya dibayarkan transportnya tetapi sifatnya at cost gitu ya. Nah, seperti apa nanti mungkin ini Bu Iin yang akan lebih banyak menjelaskan ya at cost itu seperti apa. Kemudian satu kali kalau misalnya kita beli bensin itu bisa atau enggak gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya kepada Bu Iin karena kalau dari sisi uang transportasi baik itu asistensi mengajar ataupun misalnya PLP itu tetap akan bisa dibayarkan gitu ya. Cuman tadi untuk pihak sekolah ketika memilih PLP ya seharusnya ketika memilih PLP maka kita punya kewajiban karena kita menitipkan menginginkan pembimbingan terhadap mahasiswa tersebut maka fakultas harus memberikan kompensasi kepada guru yang sudah memberikan bimbingan kepada mahasiswa. Nah, adapun yang asistensi mengajar karena justru sekolahnya gitu ya yang memerlukan mahasiswa-mahasiswa kita menjadi shadow teacher atau supporting teacher, maka kita tidak memberikan fakultas tidak memberikan kompensasi kepada guru maupun kepada kepala sekolah karena itu adalah kepentingan sekolah yang bersangkutan gitu ya terhadap mahasiswa kita. Nah, syukur-syukur kalau mahasiswa kita dibayar gitu ya seperti di beberapa sekolah yang program MBKM lainnya itu. Tapi kalaupun enggak, ya tidak terlalu masalah gitu ya ketika karena mahasiswa juga ada
simbiosis mutualisme tentu saja dengan sekolah, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman ya menjadi asisten dari guru-guru yang biasanya ini sekolah-sekolah bagus gitu ya guru-gurunya gitu. Itu Bapak dan Ibu ada dua perbedaan tadi, nanti sisi teknisnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Takidin di sesi-sesi lainnya. Itu mungkin Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga mampu melakukan bimbingan untuk mahasiswa-mahasiswi kita di PLP ataupun nanti di asistensi mengajar ya, sesuai dengan yang dipilih oleh sekolah maupun dipilih oleh mahasiswa kita. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan kepada Pak Takidin. Baik, terima kasih Ibu Wakil Dekan Ratu atas sambutan sekaligus pemaparan tentang perubahan kebijakan magang kependidikan di kampus kita tercinta FITK UIN Jakarta. Sebelum saya paparkan Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan kesempatan dulu kepada Ibu Iin Marlina selaku Kabak kita, Kabak FITK untuk menyampaikan perubahan terkait pola pembayaran transportasi dosen. Barangkali Bu Iin monitoring Bu. Baik, Pak Takidin. Silakan Bu ya, silakan. Silakan Bu. Ya, baik, Pak Takidin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak putus-putus Mohon suaranya. maaf, Bapak Ibu, saya tidak buka kamera ya karena masih ada keperluan. Satu, Bu Yanti, Bapak Ibu, Pak Takidin selaku Kepala Lab, dan Bapak Ibu dosen pembimbing PLP terkait kebijakan transport. Memang ini dasar yang paling utama adalah berdasarkan SBM, Standar Biaya Masukan tahun 2025. Dan seluruh RBA kita polanya memang untuk transport diberlakukan sesuai harga pasar ya, atau at cost. Uh, jadi dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Nah, jadi memang pola penganggaran di RBA untuk seluruhnya ini untuk transport dalam kota terkecuali Perjadin, kita masih sekarang menggunakan pola at cost. Jadi disesuaikan dengan surat tugas dan disesuaikan pula dengan jarak lokasi. Jadi seperti itu, Pak. Namun pelaksanaannya kita juga tetap memprioritaskan seperti SPJ yang sebelum PLP sebelumnya ya, ada surat tugas begitu kan. Kemudian ada laporan eh, pembimbingannya begitu yang formnya sudah ada dari lab begitu. Jadi tetap itu hanya saja tidak berupa daftar lagi transport yang kemarin memang 100.000, tapi sekarang berdasarkan at cost. Jadi Bapak Ibu bisa isi bensin pada hari H ketika akan membimbing di sekolah tersebut, dan struk bensinnya itu disimpan gitu, dan kalau ada etol juga disimpan. Nanti itu adalah sebagai bukti di tanggal itu dan hari itu di jam itu Bapak Ibu telah membimbing pada sekolah tersebut. Saya kira itu ya, Pak Takidin dan Bapak Ibu. Jadi untuk kesesuaian SPJ mungkin kita gini kan biasanya surat tugas dulu ya, harusnya surat tugas dulu ya, dan harus sesuai begitu. Jadi ketika surat tugas sudah diterima Bapak Ibu untuk membimbing ke sekolah misalnya tanggal 29 ya, berarti Bapak Ibu harus berangkat dan harus mengisi bensinnya itu di kendaraan sesuai tanggal pada surat tugas. Nah, saya kira ini penjelasan singkat begitu ya. Nanti untuk lebih lanjutnya kita bisa saling sharing begitu sesuai pelaksanaan. Saya kira itu ya Bapak Ibu. Baik, Pak Bu Iin, mungkin sebelum yang lain saya dulu yang bertanya ya Bu ya. Ya, halo Bu. Bu Iin, masih monitor? Masih. Tampaknya terputus Bapak Ibu ya. Masih ada tapi sinyal kali.
Halo Oh, Bu, ini ada telepon. Halo, halo. iya saya tuh mau nanya maksimal berapa gitu. Ya, tapi tampaknya terputus Bapak Ibu ya. Nanti paling tidak informasi awalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Mohon bisa di ini sementara tampaknya jaringan dari Bu Kabak kita, Ibu In Marlina terputus. Eh, Mohon maaf Pak, tadi ada telepon masuk nih Bu. oh baik baik ya Bu. Untuk mungkin Bu sebelum yang lain maksimal berapa Bu itu? Jadi kalau Edkos itu kan gak ada maksimalnya ya, sesuai tadi ketersesuaian dengan harga pasar dan jarak. Mm-mm. Kayak gitu Pak. Misalnya begini Bu, Kan ada dosen yang dari sini ke Parung misalnya, ngisi bensinnya 300.000 untuk mobilnya itu gimana Bu? ya, jadi kalau kemarin di tarif itu kan maksimal transport dalam kota adalah 150.000. Iya iya. Itu. Namun sekarang karena Edkos, tadi saya sudah tanyakan ya, gimana nih nilai maksimalnya berapa gitu. Hanya jawabannya disesuaikan dengan jarak gitu ya. Hmm. Nah, saya bilang jadi saya juga bingung kalau disesuaikan dengan jarak gitu kan. Jadi dikira-kira aja kalau bukan dikira-kira sih sesuai sesuai jarak juga gitu ya Pak. Kalau Baik. memang dari Ciputat ke Parung ya kira-kira nggak sampai 300.000 mungkin kan gitu ya. 30.000. Ya artinya begitu ya. Oke. Bisa ditangkap Jadi maksudnya Bapak Ibu ya dari dari. jadi kalau Edkos ini Dari memang tadi Bekasi juga tuh, saya dari Bekasi tanyakan ya jauh. ke bagian verifikasi itu nggak ada maksimalnya nah, gitu kan tapi cuman saya dibilang ya disesuaikan lah, Bu dengan jarak gitu kan jadi saya bilang ya terus gimana menyesuaikan dengan jarak ya kecuali kita menggunakan kendaraan umum ya Grab car gitu kan itu ada tarifnya gitu maksudnya ada angka nominalnya kalau kendaraan pribadi kan enggak iya Bu disesuaikan saja dengan jarak nah itu jawaban verifikator seperti itu. Bu Iin, kalau misalnya gini ya, kita tentukan saja misalnya antara 100 sampai 150 kalau ngisi bensin gitu ya, itu masih make sense nggak Bu Iin? Ya, kalau 100.000 seperti yang kemarin masih make sense, Bu. Karena ini kan kita juga kemarin efisiensi anggaran banyak yang dikurangi ya. Jadi saya juga bilang tadi sama Pak Wadek dan Pak Kuswara harus dibatasi gitu ya seperti PLP yang tahun lalu 100 sampai 150.000 gitu. Karena jaraknya masih dalam jangkauan ini ya, maksudnya nggak sampai luar kota, Jawa Barat, Bogor, dan lain sebagainya gitu kan, Bu. Seperti itu. Ketersesuaian anggaran kita juga ya. Eh, Jadi gitu mungkin Pak Takidin ya dan ya Bapak Ibu baik. dosen bisa di antara 100 sampai 150 kalau memang mau mengisi bensin untuk Mobil ya. keperluan ketika melihat mahasiswa yang asistensi mengajar ataupun yang PLP ya. Karena kalau ke dosen tidak ada imbas ya Pak Takidin dengan pemilihan pola ini. Ya. Pemilihan pola itu hanya berimbas kepada sekolah karena memang ada bagian peran yang berbeda gitu antara PLP dengan asistensi mengajar. Tampaknya cukup ya Bapak Ibu ya Saya informasi. boleh nanya, Boleh eh, boleh. Terkait ya, dengan apa ini Bundo? ya, saya sebenarnya sudah tulis ya di chat chat box ini untuk apa Oh, namanya itu? kalau untuk pertanyaan ini masih ada saya izin lanjutkan dulu ya Bundo. Oh Penjelasannya. ya, Ya, masih ada nanti boleh di akhir silakan. sesi saya jawab di akhir sesi sama Bu Wadek ya, Bundo ya. Ya, oke. Baik, terima kasih Bundo untuk bisa bersabar menunggu sebentar dan Bapak Ibu sekalian. Bu In, terima kasih banyak atas informasinya. Tadi Bu In juga sudah berkabar akan ada rapat lagi. Barangkali kalau ada perlu terima kasih atas informasinya. Barangkali mau melanjutkan dipersilakan ya Bu ya, Bu Kabak. Bapak Ibu, kami Iya Pak, izin ya. ya Nanti silakan. ini
akan dibahas lagi 10.000 gitu untuk transport. Karena kita juga masih menyusun relaksasi ya dan revisi gitu Pak. Baik, 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 Bu In. Terima kasih banyak. Kita akan koordinasi lagi nanti. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan kembali. Saya izin share screen, Bapak Ibu ya. Yang pertama, saya izin share jadwal dulu ya, Bapak Ibu ya. Ini nanti kita untuk yang lain setelah ini segera. Ini sebentar saja. Bapak dan Ibu, eh, ini jadwalnya jadwal PLP ganjil ya 2025-2026. Kemudian kita sekarang posisinya kami kemarin sudah melakukan pembekalan dengan mahasiswa bimbingan kita ya. Bimbingan dari 8 prodi Bapak Ibu, ada 8 prodi yang ber-PLP dan mahasiswanya kurang sedikit 800 mahasiswa. Kemudian melibatkan 128 dosen pembimbing dan kemungkinan akan bertambah gitu ya beberapa orang dan melibatkan 115-an sekolah. Sekarang kami sudah melakukan perampingan tetapi situasi dan kondisi di lapangan terkadang tidak bisa kita prediksi gitu. Akhirnya sekolahnya jadi lebih banyak dari yang kita siapkan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemudian mahasiswa kita sudah melakukan konfirmasi ke sekolah atas walaupun sekolah itu sudah menyatakan siap ya, sekolah-sekolah yang kita pilih yang selalu rutin bekerja sama dengan kita, namun ternyata situasi di lapangan tadi yang sudah saya jelaskan, kadang ada mahasiswa dari perguruan tinggi lain yang juga sudah duluan ber-PLP di sana. Ada IIKI, ada Al-Azhar gitu. Nah, sehingga kita juga harus karena kita datang lebih telat dikarenakan mahasiswa kita KKN, maka kita harus memilih sekolah yang lain gitu. Nah, kemudian hari ini kita rapat ya tadi pagi kami sudah rapat koordinasi dengan Bapak Ibu dari kepala sekolah dan kepala madrasah ya. Nah, menyampaikan menyampaikan juga hal yang sama dan siang ini kita rapat refreshment ya Bapak Ibu terkait dengan PLP di semester ganjil. Nah, kemudian Bapak Ibu kami harapkan untuk benar-benar menyiapkan diri ya untuk melakukan pembukaan PLP 1 dan 2 yaitu kami menyusunnya itu tanggal range-nya itu di tanggal 1 sampai 5. Tetapi lagi-lagi kita tamu di sekolah tentu eh, ketika kita menghormati juga ada sekolah yang meminta misalnya mundur gitu. Nah, ada sekolah yang sudah berkonfirmasi bahwa mereka bisanya pembukaan itu di tanggal 8 karena mereka pengen banget yang hadir itu adalah kepala sekolah dan berharap betul yang hadir itu adalah dosen pembimbing. Bapak dan Ibu, saya tegaskan lagi Bapak Ibu bahwa sekolah itu ketika dihadiri oleh dosen pembimbing itu senangnya luar biasa. Nah, oleh karena itu eh, mereka sudah menyiapkan banyak hal tentu dikoordinir oleh mahasiswa kita. Mohon Bapak Ibu benar-benar menyempatkan diri untuk hadir ya. Kemudian pelaksanaan PLP 1 PLP 2 itu 15 September sampai 7 November 2025. Kemudian Bapak Ibu polanya CTT ya untuk PLP, Collaborative Team Teaching nanti akan saya jelaskan. Nah, ujian praktik itu yang terjadwal itu 27 sampai 31 ya, Oktober 2025. Nah, misalnya nanti Bapak Ibu mau memajukan, memundurkan, nah, itu diperbolehkan untuk koordinasi dengan sekolah, tentu dengan guru pamong dan sekolah. Begitu Bapak Ibu, selanjutnya adalah penutupan PLP. Bapak Ibu, di tanggal 5 sampai 7 kami rentang gitu ya. Nah, itu dan di luar lebih mundur itu silahkan disepakati Bapak Ibu ya dengan sekolah. Nah, penutupan PLP itu wajib dihadiri oleh dosen pembimbing. Nah, Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, pengalaman kemarin ada beberapa dosen ya yang mungkin karena beberapa kesibukan sehingga tidak dapat hadir dalam penutupan. Sementara sekolah sangat mengharuskan dosen pembimbing. Lagi-lagi karena mereka merasa sangat dihormati, dihargai kalau dihadiri dosen pembimbing. Acara sudah siap, ternyata dosennya tidak hadir gitu.
dan nggak mulai-mulai acaranya sampai mahasiswanya menangis gitu karena tidak ada dosen pembimbing. Nah, akhirnya dengan berat hati sekolah tetap melakukan penutupan tanpa dihadiri dosen pembimbing. Nah, oleh karena itu mohon Bapak Ibu, penutupan, pembukaan itu krusial bagi anak-anak kita, please untuk berkenan untuk menghadirinya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian penyerahan laporan kunjungan ini Bapak Ibu ya, ini seperti biasa saya tidak akan menjelaskan detail gitu karena kita harus hemat waktu. Saya izin untuk eh, beralih ke yang berikutnya yaitu tentang bagaimana pola yang baru ya. Nah, Bapak Ibu, saya mohon izin saya tidak menayangkan PPT Bapak Ibu ya. Saya akan menayangkan eh, pedomannya aja langsung gitu ya. Nah, Bapak Ibu, pedoman ini sudah kita kembangkan ya, kemudian sudah kita diskusikan eh, dengan Bapak Ibu Kaprodi perwakilan karena tentu ada yang berhalangan hadir gitu ya. Kemudian sudah kita sosialisasikan juga dengan kita sepakati lagi ya. Kita sekitar 2 kali itu berembuk gitu membahas mengenai ini sebagai respons dari buku Lamdik gitu ya terbaru. Nah, Bapak Ibu, judulnya sekarang bukan pedoman PLP, tetapi pedoman magang pendidikan. Karena di dalamnya ada 2 pola gitu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wadek satu. Bapak Ibu, saya izin untuk mempercepat ya, tidak secara detail. Ini sudah kami berikan kepada mahasiswa untuk disampaikan juga kepada Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya ingin langsung ke kalau tujuan tadi sudah di skip ya sudah disinggung Ibu Wadek, sekarang saya langsung ke beban belajar. Bapak Ibu, PLP itu memiliki bobot PLP 1 SKS, yaitu sebanyak kurang lebih 45 jam ya. Jadi dihitung-hitung kami sudah bagi rata-rata misalnya 6 jam atau uh, sampai 7 jam per hari hari jam efektif maka ketemu di 7 sampai 8 jam 7 sampai 8 hari gitu ya. Nah, oleh karena itu kira-kira begitu bebannya. Kemudian PLP 2 3 SKS, yaitu kurang lebih sebanyak 135 jam, maka ditempuh paling sedikit 2 bulan dan paling lama 3 bulan. Kenapa begitu? Karena yang kita hitung itu bukan hari bulannya, tetapi hari efektif mahasiswa kita mengajar gitu atau berada di sekolah gitu. Karena ada yang mereka izin, tapi kita untuk saat ini menggunakan PLP itu ya 2 bulan. Mahasiswa kita harus selalu stay di sekolah kecuali boleh izin 1 hari dan memang ada perlu penting tetaplah manusiawi bisa diminta izin ke sekolah. Ibu dan Bapak, nah berikutnya adalah ada yang namanya pola asistensi mengajar. Beban belajarnya yaitu 8 sampai 12 SKS. Nah, tadi Bu Warek kan bisa 4 SKS ya. Karena 8 ini ada AM1, asistensi mengajar satu yang di bisa menggantikan PLP 1 dan PLP 2. Kemudian eh, AM2 4 SKS lagi itu menggantikan KKN. Artinya ketika mereka sudah ngambil AM 1 dan 2 tidak perlu lagi PLP 1, 2 dan tidak perlu KKN karena udah dihitung di situ. Tetapi misalnya nanti sekarang ini posisinya sedang mereka sudah KKN bisa mengambil AM 1 yaitu mengganti PLP 1 dan PLP 2. Bapak dan Ibu, kemudian ini persyaratan tidak perlu saya jelaskan ya, ini sama. Nanti bisa kita ini. Kemudian eh, ini juga ya kegiatan ini tidak perlu saya jelaskan. Nah, kemudian untuk PLP 1, nah ini pelaksanaan. Yang ini laboratorium ya. Kemudian PLP 1. Ngapain mahasiswa di PLP 1? Mahasiswa melakukan observasi, wawancara, dan telaah dokumen ya, sesuai dengan ruang lingkup PLP 1. Nah, kemudian yang ini Bapak Ibu, nomor 4, dosen pembimbing PLP 1 melakukan pembimbingan paling sedikit 1 kali. Ya, minimal Bapak Ibu pada saat ujian lisan, ya kan nanti ada ujian lisan untuk PLP 1. Dan formnya ada, format ujiannya ada gitu. Bapak dan Ibu, kemudian dosen
Nomor 5, dosen pembimbing PLP 2 melakukan pembimbingan paling sedikit 3 kali secara luring atau dari ini bimbingan ya. Kalau kunjungan Bapak Ibu itu yang secara keuangan kan kemarin 3 kali ya. Nah kemarin Pak Tony selaku Kaprodi Kimia Pekim itu mengkonfirmasi tagihan Lamdik Bapak Ibu. Ya ini untuk kepentingan akreditasi ya, karena kan akreditasi itu kan selesai nanti juga 5 tahun lagi akreditasi lagi dia siklus 5 tahunan gitu Bapak Ibu. Nah tentu kita sama-sama berjuang gitu ya. Untuk itu bahwa tagihannya kalau mau dapat nilai 4 itu, ini kunjungan ya, itu adalah lebih dari 4 berarti 5 itu baru dapat nilai tinggi apa nilai 4 gitu. Nah nanti bisa kita diskusikan lagi ya. Nah kemudian Eh, nah sekarang AM ya, ini karena nanti akan diberlakukan mungkin bisa sekarang kalau sekolah ada yang tidak mau CTT ya dengan 3 sampai 4 orang, maka mereka memilih AM, maka dosen pembimbing paling sedikit melakukan bimbingan itu 4 kali gitu ya, Bapak dan Ibu. Nah berikutnya ini monitoring saya lewatkan Bapak Ibu ya. Nah, tadi keuangan FITK, ini yang nomor 11 ini, lihat tadi. Keuangan FITK membayarkan honor PLP 2 yang meliputi honor guru Pamong, koordinator Pamong ya. Nah, ini saya kasih tahu aja kepada Bapak dan Ibu berapa besarnya gitu ya. Di sini untuk honor guru Pamong itu tadi sudah 100.000 potong pajak gitu ya. Bayangin Bapak Ibu kalau guru itu hanya membayar, hanya membimbing, ini PLP ya, PLP gitu. Ini kasus-kasus kemarin gitu. Mereka hanya membimbing satu guru pamong, satu mahasiswa. Kita minta dengan mahasiswa kita, Bu, minta rekening, minta NPWP, sekarang ditambah lagi minta NIK. Ada lagi kalau guru PNS minta kepangkatan gitu. Kan orang berharap dong. Nah, tapi yang ternyata mereka hanya mendapat 95.000 gitu. Apalagi kalau mereka sudah golongan 4 maka dipotong 15% menerima 85.000. Nggak masuk notifikasi Bapak Ibu. Maka mereka sering komplain ke kami, Pak, honor kami tidak menerima. Padahal setelah kami konfirmasi ke keuangan udah dibayar gitu. Karena nggak ngangkat honornya karena sedikit. Nah, itulah salah satu faktor ya selain akademik yang tadi itu sudah dijelaskan sama Bu Adek ya. Nah, kami teknis di lapangan salah satu yang membuat kami oke kita setuju dengan kolaboratif ini adalah tadi kita pengen memberikan apresiasi nih kepada guru Pamong sehingga kita buat satu Pamong itu satu grup gitu ya. Kebetulan ada CTT yang memang ini polanya adalah kita adopsi dari lesson study gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang karena kemarin pengalaman pada semester kemarin itu guru pamong lumayan membimbing 3 sampai 4 mahasiswa eh itu lumayan untuk honornya yaitu bisa 300 sampai 400.000 kurang dipotong pajak. Nah, begitu. Jadi agak ngangkat lah rekeningnya gitu, Bapak. Itu secara apresiasi ya Bapak Ibu tentu yang Bapak Ibu lebih paham lah keuntungannya terkait dengan tadi tentu ada manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya, namun pembayaran honor itu tidak diberikan kepada semua komponen kepala sekolah, kemudian koordinator dan pamong itu untuk asistensi mengajar Bapak Ibu. Dan ini semua udah paham orang-orang di sekolah-sekolah yang menerapkan AM ya. Kan ini program lah yang sudah lama gitu. Itu mereka sudah paham gitu ya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, kemudian eh ini tadi udah dijelaskan Bu Wadek, sekolah itu tidak perlu membayarkan transportasi dosen dan mahasiswa gitu. Namun pada ini untuk PLP ya, pada asistensi mengajar, sekolah dapat memberikan biaya. Artinya kalau punya slot silahkan bayar, kalau enggak tidak jadi masalah. Begitu Bapak dan Ibu, sekarang masuk ke pelaksanaannya. Ini krusial sekali Bapak Ibu ya. PLP 1 itu bersifat yaitu melakukan observasi secara berkelompok ya yang terdiri dari 3 sampai 4 orang karena mereka memang dari awal sudah diplotting 3 sampai 4 orang per sekolah. Nah, kemudian meliputi seperti kemarin mengamati budaya sekolah, kemudian kebiasaan baik dan seterusnya ya. Dan ini PLP 1 sudah sangat sering Bapak Ibu lakukan.
dan itu sifatnya berkelompok karena mereka kan kelompok juga di PLP 2. Nah, berikutnya PLP 2 adalah praktik mengajar kolaboratif, yaitu dilakukan di dalam kelas dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing ya. Tentu dosen pembimbing tidak selalu hadir. Satu tim terdiri 3 sampai 4 mahasiswa. Oleh karena itu kami sudah memploting yaitu 3 sampai 4 mahasiswa pada satu sekolah dari tiap prodi gitu. eh, Mengajar di kelas yang sama gitu. Nah, praktikan mahasiswa itu masuk secara tim ke kelas. Di kelas mahasiswa berbagi peran yaitu satu mahasiswa menjadi guru model dan 2 sampai 3 mahasiswa menjadi supporting teacher. Nah, guru model itu bertugas mengajar, bukan berbagi. Misalnya si A ngajar membuka, ada yang ngejar inti, penutup. Orang lain bukan seperti itu, tetapi yang menjadi guru model itu dia melakukan kegiatan pembelajaran seperti biasa, yaitu mulai dari pembukaan sampai kepada penutup. Nah, yang lain, 3 orang, 2 sampai 3 orang yang menjadi supporting teacher, dia bertugas memfasilitasi peserta didik di kelas untuk fokus pada pembelajaran, membimbing tugas kelompok di kelas, dan membantu penyiapan sarana prasarana pengerjaan di kelas. Nah, kemudian pelaksanaan praktik, adapun bagaimana pelaksanaannya adalah, nah gini ya Bapak Ibu, ya seperti biasa karena berkelompok, maka guru pamong ditentukan oleh sekolah, kemudian di mana mereka berpraktik secara bersama-sama. Kemudian merencanakan RPP tentu bersama-sama dibimbing oleh guru pamong. Kemudian uh, praktik membuat jadwal gitu ya. Tim praktik membuat jadwal dan menentukan siapa yang tampil duluan, tanggal berapa gitu ya. Itu untuk bergiliran mereka menjadi guru model dan kapan mereka menjadi supporting teacher gitu Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa kali mahasiswa itu minimal? Mahasiswa kita minimal mengajar menjadi guru pamong sebagai guru model itu adalah 3 kali. Jadi tagihannya 3 kali. Kenapa? Karena tidak semua sekolah itu memberikan. Kenapa tidak sekalian berbelas-belas kali? Nah, tentu kebijakan sekolah itu berbeda-beda, Bapak Ibu. Oleh karena itu, eh, mereka menjadi guru model itu adalah sebanyak 3 kali. Itu sudah termasuk kalau Bapak ujian praktik gitu ya. Artinya mereka menjadi guru model tidak dihadiri oleh dosen pembimbing misalnya. Sudah 2 kali, nah 1 kali pas ujian praktik silahkan. Itu sudah dihitung. Jadi 3 kali itu sudah termasuk ujian praktik. Nah, adapun misalnya Bapak Ibu, udah kami ngambilnya nilainya formatif saja gitu ya. Ada Bapak Ibu dosen yang seperti itu silahkan. Maka mahasiswa kita tetap harus menjadi guru model sebanyak 3 kali. Nah, praktikan membuat laporan PLP 2 secara berkelompok gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana dengan eh, kegiatan individunya boleh disisipkan di dalam laporannya yang berkelompok itu. Tentu dibuat bagian-bagian gitu ya. Nah, begitu Bapak Ibu. Sekarang itu yang untuk PLP. Karena dia berkelompok, maka sifatnya laporan pun disampaikan secara berkelompok. Sekarang asistensi mengajar. Bapak dan Ibu, asistensi mengajar itu lagi-lagi diulangi lagi berjumlah 8 sampai 12 SKS dengan kegiatannya yang membedakan kalau yang nanti yang utuh Bapak Ibu ya. Yang nanti ini yang bisa dilakukan itu di tahun 2026 2027 pada semester ganjil yang akan datang. Kenapa tidak semester depan? Karena posisinya mahasiswa PBI, PBSI dan mahasiswa PBI, PBSI sama IPS itu mahasiswanya sudah KKN Bapak Ibu. Artinya kan untuk asistensi mengajar satu mereka sudah lakukan gitu. Nah, mereka hanya melakukan asistensi mengajar satu aja untuk menggantikan PLP. Nah, itu adalah ada lokakarya Bapak Ibu. Lokakarya yang dilakukan oleh mahasiswa atas bimbingan dosen ya, yaitu pelatihan workshop ya. Nah, kemudian begini Bapak Ibu, ada nggak ini terkait dengan ini kaitannya dengan apa apresiasi yang diberikan oleh kampus gitu ya, atau fakultas. Prodi, nah, lokakarya dilakukan sebelum pelaksanaan AM di lapangan. Dilakukan oleh program studi atau mitra. Nah, mitra ini siapa? Nah, misalnya sekarang itu prodi biologi ada yang melakukan AM ya di daerah Cirompang ini mungkin ada Bu Mairi hadir. Itu bermitra dengan sobat mengajar Bapak Ibu. Nah, itu ada Mas Habib ya di sana.
Nah, mereka yang melakukan loka karyanya gitu loh Bapak Ibu. Dan itu sangat detail sekali. Saya pernah melihat programnya dan mendapat laporannya gitu Bapak Ibu. Nah, kemudian prodi atau mitra berkoordinasi dengan lab untuk jadwal dan pemateri. Kemudian, nah, laboratorium memfasilitasi perolehan poin dosen sebagai pemateri pada lokakarya dalam bentuk sertifikat ya, ya kita memberi sertifikat apresiasi. Jadi tidak ada honornya Bapak Ibu. Karena untuk bagi Bapak Ibu yang mengisi lokakarya untuk AM ini gitu. Ya, yaitu diantaranya materi ajarnya adalah pelatihan modul ajar selama 9 jam ya atau 3 hari gitu ya. Kemudian pelatihan ini yang melakukannya adalah dosen Bapak Ibu, ditentukan oleh prodi. Nah, jumlah mahasiswanya berapa tergantung berapa banyak mahasiswa di prodi, tiap prodi itu yang mengambil AM gitu. Kemudian pelatihan workshop strategi pembelajaran selama 2 hari karena 6 jam gitu. Pelatihan workshop media pembelajaran 6 hari, penilaian pembelajaran 6 hari, dan yang terakhir adalah ini workshop manajemen sekolah. Ini ada bintang, kemudian bintang. Nah, ini kenapa khusus kalau mahasiswa ada yang pengen ngambil AM3 gitu, yaitu 12 SKL ini 12 SKS gitu. Nah, ini kontennya ini. Tetapi kalau yang 8 yang saya memprediksi akan 8 ya hanya 4 ini saja Bapak Ibu yang dilakukan workshopnya gitu Bapak Ibu. Itu salah satu yang membedakan dengan PLP ya, yaitu ada workshop atau lokakarya Bapak Ibu. Nah, kemudian ya ini sudah kami revisi ya Bapak Ibu, ini membingungkan, tapi ini hitung-hitungannya adalah jam realisasi gitu. Jadi mohon diabaikan yang ini ya, karena seperti bertolak belakang dengan yang tadi, padahal ini hitung-hitungan hari efektif. Ibu dan Bapak yang kami hormati, eh, nah saya akan menjelaskan ini biaya pelaksanaan AM dibebankan gini dari sini. Oke, saya mohon izin saya jelaskan dari satu aja. Prodi atau mitra memberikan pembekalan kepada mahasiswa gitu ya. Nah, tentu nanti ini kami akan diskusi lebih lanjut dengan Prodi untuk melakukan ini. Prodi memetakan madrasah atau sekolah lokasi AM dan dosen pembimbing ya, Bapak Ibu, karena ini sifatnya adalah bottom up mahasiswa yang mengusulkan gitu ya. Nah, Prodi menawarkan kita ada AM, mahasiswa yang akan menawarkan dan itu bebas Bapak Ibu ya, bebas di mana saja gitu karena bimbingannya pun online dan tidak terikat dengan biaya gitu karena fakultas tidak perlu membayar AM gitu ya, kegiatan AM. Biaya pelaksanaan AM dibebankan kepada prodi atau mitra dan mahasiswa. Nah, ini ya maksudnya adalah apa namanya ini nanti akan saya konfirmasi ke Bu Wadek ya terkait dengan biaya pelaksanaan AM dibebankan kepada prodi atau mitra, pasti prodi bingung mana ada prodi uang gitu ya. Yang saya pikir ini mungkin salah ketik ya, yaitu mitra gitu ya. Yang kalau mau membayarkan transport, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Nah, yang keempat, prodi dapat menggunakan anggaran pengabdian masyarakat atau penelitian untuk kegiatan AM jika memungkinkan ini Bapak Ibu ya, jika memungkinkan gitu. Nah, berikutnya nomor 5, satuan pendidikan yang ditempati bersifat sukarela ini pengulangan ya, bahwa tidak ada fakultas tidak perlu membayarkan. Nah, kemudian kegiatan AM ngapain gitu? Seperti dijelaskan Bu Wadek tadi, yaitu meliputi kegiatan pengajaran dan pengabdian di madrasah atau sekolah, bisa sebagai guru utama, Bapak Ibu, kan banyak guru yang sekolah yang kekurangan guru, kemudian bisa sebagai supporting atau shadow teacher ya, sesuai dengan beban yang diamanahkan guru pamong gitu ya. Nah, ya Pak, mohon maaf saya lagi pembekalan dulu ya Pak ya sama dosen-dosen. Ya bentar Pak ya. Ini ya. Ya Ibu dan Bapak. Nah, kemudian kegiatan pengabdian berupa tugas administrasi ya, kokurikuler, kurikuler gitu dan seterusnya. Nah, ini yang membedakan lagi dengan tadi ya, PLP ini seperti yang PLP yang kita sebelum-sebelumnya sebetulnya Bapak Ibu ya, yaitu
Satu guru pamong dapat membimbing satu orang mahasiswa dan bisa jadi satu mahasiswa itu ada di satu sekolah gitu. Karena itu tidak masalah karena sekolah kampus tidak perlu membayarkan. Nah, nih satu orang dosen pembimbing dan dapat membimbing satu orang mahasiswa dalam satu sekolah gitu. Bapak Ibu. Jadi misalnya satu orang mahasiswa Bundo di daerah mana nggak ada masalah karena kita tidak perlu membayar gitu. Ibu dan Bapak yang saya hormati, nilai magang ditentukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Ah, kemudian pembimbing berkewajiban melakukan monitoring AM. Ini jelas ya Bapak Ibu ya, tidak perlu saya jelaskan, bisa kita baca sendiri. Ini juga sama ya. Nah, berikutnya yang membedakan adalah di AM itu ada sebetulnya AM ini sangat bagus Bapak Ibu ya, yaitu ada yang namanya desiminasi hasil AM. Desiminasi itu ibarat kita publikasi gitu ya, yang dilakukan melalui forum ilmiah seperti kolokium, seminar, dan konferensi atau publikasi artikel dalam jurnal atau proceeding. Nah, tentu ini tagihannya nanti akan didiskusikan lebih lanjut, jangan sampai memberatkan mahasiswa gitu ya, karena kadang ada kita-kita ya, atau mungkin termasuk saya yang nagihnya kadang mungkin keberatan gitu. Ada yang mahasiswa kita diminta untuk masuk ke Sinta 2 tentu akan prosesnya lebih lama dan biayanya lebih besar. Nah, ini mungkin akan ditata ulang. Ini kan eh, panduan umumnya seperti ini. Untuk detailnya akan kami sepakati lagi dengan Bapak Ibu Kaprodi ya. Nah, sehingga kita antara satu prodi dengan prodi yang lainnya itu tidak jomplang gitu. Karena itu juga bikin mungkin akan iri-irian gitu ya Bapak Ibu. Ibu dan Bapak, eh, itu ya. Jadi bedanya di AM itu adalah saya ulangi lagi, ada lokakarya, dia sekolah mahasiswa bebas menentukan sekolah dimanapun atas persetujuan prodi, Bapak Ibu ya. Nah, tentu atas persetujuan prodi dan dosen pembimbing tentunya. Kemudian ada yang terakhir adalah ada yang namanya desiminasi. Itu Bapak Ibu yang lainnya sama ya. Seperti yang lain ini bisa dibaca sendiri Bapak Ibu nanti jika ada waktu ya. Demikian Bapak Ibu penyampaian dari saya mewakili lab selaku pelaksana teknis Bapak Ibu. Nah, nanti kalau ada pertanyaan saya bisa dibantu oleh Pak Dr. Mulyadi ya. Ah, sahabat saya di lab yang sangat soleh dan sangat membantu. Demikian Bapak Ibu, kalau lebih mohon maaf, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Nanti Saya akan saya mau tanya nih Pak Takidin. baik Bunda silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya sudah melakukan pertemuan dengan mahasiswa PLP saya ya, ada 8 orang. Saya diberi tugas di SD Islam Harapan Ibu, Jakarta. Nah, em, dan alhamdulillah juga saya sudah diberi pedoman panduan yang terbaru ini, yang kemudian em, ada informasi penjelasan lebih lanjut yang disampaikan oleh Ibu Wadik satu, kemudian Ibu Kabak TU ya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, serta Kalab atau Kepala Laboratorium Dr. Takidin. Berkaitan dengan itu, maka pertama yang perlu saya tanyakan ini, mohon maaf Bu Adik satu, berkaitan dengan bagaimana kita bisa tahu sekolah yang memberikan fee asisten mengajar itu ya gitu. Kan kita nggak tahu nih ya bahwa ini baru kalau seinnya saya itu em, saya baru dapat info selama berapa tahun sudah mengampu, mungkin sudah puluhan tahun mengampu praktek mengajar di sekolah-sekolah ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, em, untuk adkos tadi itu, nah untuk adkos tadi itu saya sudah menjelaskan di sini kalau nggak salah bahwa untuk adkos itu kan kepermahaman saya itu penggantian biaya berdasarkan biaya real ya, ya seperti transportasi itu. Nah, apakah apakah ad tadi itu dibayarkan dari surat tugas yang yang ber apa namanya berkali-kali atau hanya surat tugas satu kali maka dibayarkan gitu. Karena kan di sini ada maksimal minimalnya kita kedatangan ya gitu. Nah, bagaimana korelasinya dengan surat tugas tersebut sehingga kemudian ad-cost ini terbayarkan. Nah, ad-cost itu tentu pembayaran dari bukti real ketika kita menggunakan transportasi. Nah, kaitan dengan ini, maka menurut saya
pemahaman saya akan penggantian akan biaya transportasi ini tidak hanya sebatas pada penggunaan mobil pribadi, tapi kalau menggunakan misalnya maaf saya bukan berarti mengiklankan ini ya Grab Car misalnya atau Go Kart misalnya gitu ya dan seterusnya itu, maka menurut saya bisa saja dijadikan sebagai bukti dan dibayarkan at cost-nya gitu ya gitu. Itu pemahaman saya. Yang ketiga adalah bahwa ternyata pemahaman akan asisten mengajar itu AM itu baru ya, baru. Nah, baru sekarang ini. Nah, apakah di jadwal yang sudah dischedulkan atau didesain oleh lab ini tercantum tidak? Karena di sini kalau saya perhatikan ini masih masih berbunyi labelnya adalah PLP gitu. Nah, di mana kemudian kita masukkan AM ini pada jadwal PLP ini gitu. Nah, mohon dijelaskan karena tadi itu penjelasan AM sangat sangat terkonsen atau terfokus pada em, rapat PLP ini sehingga kemudian saya mengalami satu ambiguous ya antara ini ini diterapkan sekarang atau diterapkan nanti gitu loh di tahun yang akan datang. Nah, itu saja mohon maaf atas agak banyak sedikit ini karena memang ini adalah suatu panduan baru ya yang tentu kemudian perlu kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih Pak Kalab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang Ibu Wadek dulu untuk menjawab barangkali. Bu Wadek. Ya, tampaknya masih masih belum Ya, uh, bergabung. Izin dulu Bapak Ibu saya jawab nanya, dulu. nanya Pak Takiri. Oh, ya silakan Prof. Sebelum izin Bunda, pertanyaan dulu kita tampung ya. Silakan, Oke, oke, siap-siap. silakan Prof. Ya, saya mau maaf ini baru bergabung karena saya sebenarnya lagi membimbing ini. Baik Prof, terima kasih Prof. Ini kan panduannya belum di-share dan kita belum baca. Saya sebenarnya sama dengan Bu Neni itu ya. Bagaimana sih irisannya antara undangan hari ini kan undangan rapat PLP ya. Isu AM itu masuk ke PLP 2 atau PLP 1 kita saya belum paham itu Pak. Baik Itu Prof. asistensi mengajar itu masuknya di PLP 2 atau di mana? Apa irisannya ya? Apa atau alternatif? Tapi tadi saya lihat kan dan ya. Ya, Satu baik Prof. Terima dan. kasih. Nah, tunggu dulu, itu Oh, yang baik. pertama. Ya, silakan Prof. Yang kedua, pengalamannya lalu kita itu, saya kan ditempatkan lagi di sekolah yang kemarin. Dan tadi penjelasan Pak Takidin itu RPP dibuat bareng, LKS dibuat bareng. Nah, pengalaman kemarin itu sampai ujian ya, ujian akhir itu ujiannya mereka. Hanya satu RPP yang mereka pakai Pak. Mengajar di misalnya 4 orang ya di sekolah itu misalnya. Atau saya membimbing 8 orang, 2 sekolah. Itu RPP yang dipakai ujian, itu hanya satu untuk 4 orang. Saya sempat kritik itu loh. Tapi katanya ya memang panduannya begitu. Kalau saya sih itu begini, kolaboratif itu artinya pada saat pelatihan boleh berkolaborasi. Tapi kalau ujian, RPP-nya harus bikin masing-masing. Gimana dapat ilmunya kalau hanya satu RPP berempat? Sampai ada yang mengajar itu mirip. Dia pakai juga alat peraga yang dia pakai temannya di sana yang di kelas sebelumnya. Saya nemuin itu, Pak. Alat peraga yang dia pakai sebelumnya dia pakai lagi oleh si mahasiswa lain. Itu satu ya. Yang kedua, ini temuan lama sebenarnya yang karena juga saya bingung juga. Laporan PLP 1 dan laporan PLP 2 itu refleksi kita itu tidak itu sama aja, Pak. Pendahuluannya sama aja. Saya menginginkan kenapa laporan itu tidak dibuat spesifik.
Kalau tujuan PLP 1 itu kan hanya semua pengamatan. Oh ya. Kalau ini mulai membuat RPP, harusnya laporannya menuju ke situ. Coba perhatikan laporan itu, Pak. Laporan PLP 1 itu bab 1, bab 2-nya sama struktur sekolah juga di laporan PLP 2. Dan itu Pak Takidin dibuat bareng, Pak. Baik, Menurut Prof. saya apa gimana itu ya? Baik, Prof. Dibuat 4 orang bikin satu doang. Iya, iya. Bisa. Padahal pengalaman mereka kan beda-beda di kelas itu. Yang Baik. terakhir tadi Bapak menyebut guru model. Sepengetahuan saya dulu terlibat di proyek apa namanya itu. Itu guru model itu sebenarnya bukan mahasiswa, Pak. Guru model itu adalah guru di sana yang dijadikan model. Jadi siswa ikut ikut dalam pengajaran itu. Bagaimana caranya itu mahasiswa mau jadi guru model cuma berapa hari di sana sudah mau jadi guru model. Jadi yang guru model itu adalah guru pamong yang mengajar di sana atau guru mata pelajaran di sana yang di mana siswa-siswa itu datang berkelompok melihat bagaimana guru itu mengajar. Anda tahu gimana definisi guru model itu ya. Kalau program Kemendiknas dulu begitu ya, program apa namanya? Itu guru model itu adalah Role guru. model bagi mahasiswa ya, Prof. Ya, kenapa mahasiswa yang jadi guru model? Guru model itu guru yang sudah senior di sana mengajar, lalu mahasiswa kita Hmm. duduk melihat dan mencontoh lihat ada teorinya itu. Kalau mahasiswa kita baru datang 4 hari di sana sudah jadi guru model itu riskan juga. Saya nggak tahu gimana definisi guru model itu. Saya kira itu. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Sangat konstruktif saya pikir. Masukan ya yang pertama ya yang Bukan terkait debat masukan Pak. pertama. Kalau bisa ini kan panduan belum final. Inilah saatnya kita perbaiki. Ya, betul Prof. Karena di lapangan itu seperti itu Pak. Ya, Pelaksanaan. Mohon baik maaf ya Prof. yang kemarin itu kecewa Ya, banget saya. Dia bikin alat peraga 1 orang untuk ya, ya. 8 orang. Mana caranya? Saya Apa sangat itu setuju yang dimaksud dengan Prof. kolaboratif? Ya, saya akan jawab. Nah, saya izin menjawab dulu dia yang dari Bu Bundo Neni ya, Prof. Kalau Seizin. saya biaya nggak usah dipersoalkan Pak. Dari dulu nggak ada biayanya itu. Baik, Prof. Setuju saya. Dari dulu itu Ya, habis ongkos kita 2 sekolah yang lalu. Nggak ada ya, biayanya. betul. Terima kasih, Rugi Prof. banget. Saya Ini izin Pak merespons, Prof. kerahiman aja menurut saya. Ya, saya izin menjawab dulu pertanyaan dari Bunda, nanti saya ke Prof. Kadir ya. Bunda, tadi pertanyaannya pertama ini tadi karena buku panduan yang di-share itu, kenapa ada irisan AM sama PLP gitu ya? Memang kita hari ini rapat PLP, Bapak Ibu ya. Nah, kenapa AM? Karena perlu saya jelaskan di buku panduan itu ada AM, sekaligus harusnya undangannya adalah sekaligus sosialisasi AM ya. Jadi mohon maaf itu kesalahan gitu, kekurangan ya. Nah, artinya kita memang programnya PLP, Bapak Ibu. Tetap PLP karena posisinya seperti tadi. Nah, begitu ya, Bunda ya. Jadi mohon maaf atas kebingungan ini ya. Kenapa saya menjelaskan? Karena nanti Bapak Ibu kok panduannya ada AM itu lebih baik kami jelaskan sekarang itu amanah dari Bu Wadek ya Bapak Ibu. Begitu Bunda dan Bapak Ibu sekalian yang juga sama tadi. Artinya untuk sekarang kita tetap PLP 1 dan 2 dengan pola tadi CTT kolaboratif tim teaching. Nah, kemudian terkait dengan EDCOS ya. Yang tadi EDCOS itu kan ada yang dicontoh tadi adalah mobil gitu atau motor gitu. Nah, namun yang menggunakan kendaraan umum, baik itu Gokar, Grab, Maxim, apapun itu gitu. Nah, itu selama ada bukti, itu silakan Bunda, Bapak Ibu disertakan gitu. Nanti polanya akan kami sudah coba berdiskusi ya gimana caranya bisa mengakomodir gitu. Nanti akan melibatkan mahasiswa Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau berpergian itu mohon itu buktinya bisa disampaikan ke mahasiswa biar kami menagihnya ke mahasiswa.
Bapak Ibu tidak perlu repot-repot gitu ya untuk menyerahkan gitu ya. Hanya itu aja ke keuangan kan uh, tidak usah lah gitu. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi begitu Bunda ya. Nanti apapun transportasi yang penting bisa ada buktinya sampaikan. Begitu Bunda. Kedatangan kewajiban kita berapa, Pak? Pak Kala? Yang kalau berkaca dari kemarin dibayarkan tuh 3 kali Bunda. Oh, tiga Iya, kali ya, yang dibayarkan iya, 3 kali. Ini berlaku iya. tahun ini juga. Iya, tadi sudah tanyakan ya 3 kali sama gitu. Hmm, Begitu Bunda oke, ya. oke, oke. Siap, siap. Ya Surat terima tugasnya kasih. berarti surat tugas yang ini ya, surat tugas yang 3 kali Ya itu. nanti pokoknya gini Bunda, surat tugas kan kami sedang ini pola baru sedang kami susun sementara polanya gimana ya, biar nggak ngeberatin Bapak Ibu dosen dan bagi yang kadang ada yang misalnya seperti tadi kita sudah bikin surat tugas untuk pembukaan sekolahnya ternyata nggak bisa. Nah hal-hal yang seperti itu sedang kami coba diskusikan kami susun supaya Bapak Ibu tetap dibayarkan gitu loh. Nah, begitu. Jadi mohon maaf, suratnya itu belum belum terbit Bapak Ibu sehingga belum bisa kami serahkan. Daripada kami terbitkan, ternyata tanggalnya nggak sesuai, itu nggak bisa dibayarin gitu. Nah, begitu Bunda ya, Bapak Ibu ya. Oke, siap, siap. Baik, kemudian terima kasih Bunda. Berikutnya, Prof. Kadir ya. Saya setuju, Prof. Terkait dengan mahasiswa, itu kesalahan memang yang bikin satu RPP. Yang dimaksudkan itu adalah untuk saat menjadi guru model pertama, bikin RPP-nya bareng-bareng. Yang tampil berikutnya, bikin lagi dengan media, kemudian model, strategi yang berbeda tentunya. Apalagi ujian, tentu harus berbeda begitu. Nah, oleh karena itu, kami sangat memohon ya pada Bapak Ibu dosen untuk mengingatkan mahasiswa kita jangan sampai kejadian yang sangat bagus disampaikan oleh Prof kita, Prof Kadir tadi tidak terulang gitu. Itu betul kesalahan fatal itu mahasiswa kita yang salah memahami maksud dengan kolaborasi. Apalagi ngajar satu RPP sama-sama itu tidak sesuai dengan yang kita maksud gitu. Nah, begitu kemudian terkait dengan guru model yang idealnya itu yang menjawab adalah Bu Wadek ya, pimpinan ya Prof, karena kami adalah pelaksana gitu. Nah, tapi tampaknya Bu Wadek ada keperluan lain, jadi saya mohon izin untuk tidak dapat menjelaskan itu Prof. Kemudian Bapak Ibu saya, begitu Prof Kadir, mungkin respon dari saya, mohon maaf kalau kurang memuaskan Prof. Ini Pak, sekedar mengingat program induksi di Departemen Pendidikan Nasional dulu di Pak Pasli Jalal, pembimbingnya Bapak itu. Kalau program induksi itu, eh, calon guru ini atau mahasiswa itu datang ke sekolah. Nanti di sekolah itu ada guru model, nggak salah, guru senior yang sudah berpengalaman. Lalu guru calon-calon guru ini melihat guru itu mengajar. Di lesson study juga begitu. Makanya saya bingung juga kalau mahasiswa kita mau jadi guru model, gimana caranya ya? Pengalaman mengajarnya nggak ada kok. Ya, Mungkin bukan guru model, Pak, itu. ya. Guru Gimana tuh Prof praktik usulnya? atau apa. Usulnya? Kalau saya jangan guru model. Nah, karena anak-anak ini belum. Yang guru model itu di sekolah sana, guru yang sudah pengalaman. Nah, mahasiswa kita nanti datang melihat bagaimana dia bikin FPP, bagaimana dia mengajar. Untuk jadi guru model itu tinggi Pak, makamnya itu sudah tinggi makamnya. Iya, 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 iya. Ya, kita saja ini belum berani saya mengatakan saya dosen model. Iya. Meskipun sudah profesor ya, Prof. Ya, apa kita model? Belum tentu model kita itu. Kita Ya, ini masih eh, belajar, apalagi mahasiswa kita yang hanya datang 8 kali. Ya. ya. Saya kira Terima, gitu Pak, mungkin istilahnya. iya ya, Prof. Saya Jangan guru bisa model. menangkap, Prof. Terima kasih. Coba nanti akan kita. Nah, interupsi nih Pak Kalap. Di gini, saya lihat bahwa pertanyaan yang ada di chat box kemudian dari kawan-kawan nih karena panduannya belum terdistribusi ke dosen yang bersangkutan. Nah, Baik, kalau saya kan udah dapet nih dari ini dari mahasiswa saya yang ya. dikirimkan dan sudah pertemuan juga. Kalau yang lain menurut saya belum pada dapet itu, makanya Ada masih di banyak. Baik, link, Bundo, di link. Tinggal ngeklik. ya, ya, ya. Terima kasih, Bunda. Terima kasih, Pak Kiai Ya, Bib. Ya, saya
kami ya itu sudah share sama mahasiswa udah berkali-kali sampai saya erosi gitu sama mahasiswa besok sore ini wajib disampaikan ke dosen ya. Nah, tapi mungkin mahasiswa kita maklum lah omongannya itu via WA. Kemudian kan mahasiswa kita baru pulang Bapak Ibu dari KKN ya. Dan ini yang saya tuh agak nggak suka sebetulnya sama rangkaian kegiatan KKN itu karena tadi itu memakan banyak waktu mahasiswa kita gitu ya. Tetapi kan itu pribadi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kemudian di chat itu banyak sekali pertanyaan sebetulnya itu yang punya kapasitas menjawab itu adalah bukan saya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena ini terkait dengan kebijakan gitu. Nah, jadi nanti misalnya pertanyaan dari apakah pedoman bisa di-share ke dosen atau guru pamong? Kami sudah share itu Pak Prof Abdul Muin ya. Sudah disampaikan gitu ya. Kemudian pertanyaan dari Bunda tadi sudah terjawab. Kemudian biaya AM dibebankan per prodi itu kayaknya terjadi kesalahan ya kami dari pengetikan Pak Muin ya. Kemudian AM dikompensasi berapa SKS? Gini Bu Siti Masito, yaitu 8 sampai 12 SKS. Tadi sudah dibilang yaitu kita tidak sepenuhnya mengikuti pola yang dicanangkan oleh Kemendikbud waktu itu. Jadi kita hanya 8 sampai maksimal 12 yaitu mengkonversi nilai eh, PLP dan nilai KKN gitu. Jadi begitu 8 SKS. Kan LPLP 2 itu PLP 1 2 4 SKS jumlahnya. Kemudian KKN kan 3 kalau nggak salah. Memang ini lebih besar sedikit aja. Dengan tagihan yang juga lebih berat gitu. Nah, jadi saya pikir ini make sense gitu ya. Nah, ini menurut saya gitu ya. Nah, Tapi ini kan nggak berlaku di tahun ini, bukan? betul, Bu. Ini baru tadi harusnya hari ini itu kita bilang judulnya adalah sekaligus sosialisasi dan itu kehilapan saya lah selaku Ya, apa ini aman ya. lah ya, insya Allah ya. Ya, nah artinya memang hari ini kita PLP sekaligus Hmm. sosialisasi harusnya judulnya seperti itu. Dan saya sudah mengakui ya kata orang kalau sudah orang mengakui itu diampuni. Ya, 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 ya. Nah begitu, Ngakunya ke KUA ya. ya gitu. Nah kemudian Assalamualaikum Pak Takidin. Izin, iya silakan. Ini Pak. izin Pak Suhada Pak. Silakan Bapak. Ini juga saya nyambung yang Prof sampaikan tadi. Saya juga sudah sedikit menyambung ya terkait dengan rapat kita ini. Baik, baik. Terkesan bahwa rapat ini dalam eh, kaitan dengan optimalisasi draft ya atau draft apa PLP ya Pak Takidin gitu. Ya, Apa saya mengesahkan seperti itu sehingga terjadi ada sisi interpretasi yang berbeda baik, baik. antara Pak Takidin dengan Blok tadi dan juga Bu Neni tadi itu. Nah, pertanyaannya pertama, apakah eh, ini hanya sebatas baru pengumpulan dan pengusulan arah kebijakan PLP yang notabene ternyata tinggal beberapa hari ke depan gitu ya. Yang kedua, kalau misalnya ini jadi sebagai ajang untuk ada pemberian apa usulan dan sebagainya, eh, memang ada tempat dan ada teman-teman yang punya potensi tersendiri yang memang setidaknya dilibatkan di dalam ingin membuat sebuah kebijakan PLP gitu. Gitu aja Pak Tagidin gitu. Sehingga eh, dalam kata ini yang kita akan mau arahkan tuh tentang apa gitu. Masih tentang kebijakan apa hal-hal teknis yang memang masih butuh perubahan-perubahan gitu. Demikian Pak Tagidin, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhada. Ini sangat menarik, sangat bagus ya. Artinya idealnya begini, Bapak. Terima kasih Bapak Suhada atas apa ya? Ini penegasan sebetulnya. Ini kegiatan kita apa? Sebetulnya memang kita adalah refreshment Bapak Ibu. Kami idealnya saya itu hanya berbicara pada tataran teknis Bapak Ibu. Pada tataran teknis bagaimana melaksanakan PLP yang sekarang itu bentuknya adalah CTT berbeda dari tahun sebelumnya yang di mana pedoman itu sudah dibahas gitu ya, di rapat prodi kemudian di tim gitu ya. Nah, hari ini kita sudah
tinggal bagaimana menjelaskan pelaksanaannya saja. Nah, karena kami di lab itu pelaksana gitu. Nah, idealnya adalah Bapak Ibu pimpinan dalam hal ini Ibu Wadek, cuman mungkin satu dan lain hal beliau tidak ada, sementara ada pertanyaan tentang itu karena ini sesuatu yang baru. Nah, karena tidak ada yang menjawab dan saya terlibat di sini, maka saya mencoba untuk membantu menjawab. Nah, begitu ya. Padahal itu di luar kapasitas saya sebetulnya, Pak. Karena tidak ada yang menjawab, masa pertanyaan tidak dijawab. Nah, jadi betul Pak, ini adalah kenapa saya bahas itu AM karena ini di buku itu dan amanah dari pimpinan tadi ini harus disampaikan juga sekaligus sosialisasi. Nah, lagi-lagi judulnya harusnya adalah sosialisasi pedoman yang baru. Namun input-input dari Bapak Ibu tadi kan ini kan living document ya, artinya dokumen yang masih bisa direvisi tentu menjadi bahan masukan bagi kami. Pak Suhada begitu respons dari saya Pak. Bisa direspon kembali, Pak. Ya, halo, Pak. Oke, tampaknya tidak ada respon. Nah, kalau ada AM dibebankan, ya tadi sudah dijelaskan panjang lebar sebetulnya ya Bu Hajah Masitoh ya, bahwa AM ini tidak membebankan biaya kepada mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa itu tidak perlu membayar gitu karena udah kesepakatan kita dari awal bahwa sekolah itu tidak dibayar gitu ya. Karena justru mahasiswa kita yang membantu sekolah asistensi mengaji semangatnya begitu. Gitu Bu Haja Masito ya. eh Bu Pak Muhbib tadi sudah saya jelaskan ya Pak Kiai terkait dengan ini yaitu dia bisa menggantikan bobotnya memang lebih banyak yaitu 4 bulan gitu ya. Maka terdiri dari 4 dan 8 SKS yaitu menggantikan PLP 2 dan KKN. Nah, betul Bu Masito. Nah, ini Ibu bisa menanyakan itu sebetulnya ke ini yang jawab itu sebetulnya bukan saya ya. Ini kami saja pihak teknis saja. Itu Bu Haja Masito dan Bapak Ibu sekalian jawaban dari saya. Mohon maaf ini karena saya bukan pada tataran kebijakan jadi mungkin tidak terjawabkan dengan sempurna ya jawaban Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira demikian ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Kalau tidak ada Bapak Ibu, gimana Pak Dr. Mulyadi? Pak Mulyadi, ada yang ingin ditambahkan Pak? Cukup ya. Bapak dan Ibu, terkait dengan teknis sudah cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau kebijakan punten Bapak Ibu itu saya tidak bisa menjawab dengan sempurna ya. Karena bagian kami bagaimana menempatkan mahasiswa gitu ya dan menyampaikan pelaksanaannya dengan sesuai dengan apa yang kami bisa gitu ya. Intinya kalau kami sebetulnya yang penting substansinya saya dan Pak Mul adalah bagaimana mahasiswa kita dapat melakukan praktik mengajar, belajar cara mengajar dengan baik di sekolah, diterima dan dibimbing dengan baik oleh mahasiswa kita, oleh guru-guru di sana gitu. Sebagai bekal mereka menjadi guru begitu ya Pak ya. Bapak dan Ibu tampaknya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Bu Dewi ya, yang masih menyalakan kamera, Bu Kaprodi, PAU, terima kasih. Dan terima kasih Bapak Ibu semua, Bu Haja Masito, Prof. Kadir, Pak Suhada, dan Bapak Ibu semua ya, yang sudah membersamai kami. Bundo ya, Bundo Zikrineni, dan Bapak Ibu yang lain, Pak Abdul Muin, Pak Insya Allah kandidat profesor dalam waktu dekat, dan semuanya Bapak Ibu ya. Amin, amin. Semuanya yang berpotensi menjadi profesor dalam waktu dekat kami doakan. Yang mau jadi dokter dalam waktu dekat kami doakan. Dan kami, Amin, amin, amin. wah Pak Mulyadi salah satunya. Kami dari lab mengucapkan banyak terima kasih dan terima kasih buat Bu Kabak juga ya yang sudah tadi memberikan informasi yang sangat bagus terkait dengan perubahan honor ya perubahan transport ternyata juga tidak menurut saya juga tidak masih menguntungkan juga gitu. Itu menurut saya ya tidak merugikan juga. Polanya aja yang diubah. Gitu Bapak Ibu, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Terima kasih sudah bersedia
membersamai kami di lab untuk membimbing mahasiswa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang akan membalas dan menjadikan amal baik buat kita. Saya dan Pak Mulyadi dari lab mengucapkan banyak terima kasih. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Takmir, Pak warahmatullahi Kiai. wabarakatuh. Mabruk, mabruk. Terima kasih Mantap. Bapak. Mantap, Pak Tegi. Sini. Terima kasih ya. Maaf ya Oke. Pak Kiai, mohon maaf ini. Bapak Ibu, saya izin untuk ending semua ya. Ini Zoom.